Menyala itu. Menyala. Sudah? Terus ada buruannya sudah ibu-ibu. Marilah kita membuat pembelajaran yang akan mengambil umpan balik antara kita sesama guru. Pelajaran kita hari ini tentang pasien B yaitu dari pasien C, nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Silakan berdoa mulai. Bangku dikit itu tadi ada anak-anak yang ingin mengerjakan tugasnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajarannya, bahasa musuh itu dari ibu ya, tidak apa-apa kan? Bahasa Inggris saya ini dari bahasa Inggris, kalau musuh malu orang musuh ya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang nilai-nilai Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila ini adalah dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebersamaan dalam permukaan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun lambang dari Pancasila yaitu burung Garuda dengan perisai-perisai yang ada di dadanya. Setiap sila dilambangkan dengan gambarnya. Contoh penerapan sila pertama yaitu kita berdoa sebelum makan, menghargai teman yang berbeda-beda agamanya. Itu termasuk penerapan daripada sila pertama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama teman, menghargai orang tua, menghargai seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian contoh penerapan sila kedua yaitu membantu teman yang kesusahan. Contohnya kalau saat sekarang ini ada suatu negara yang sedang berperang. Itu contohnya di mana tuh? Israel, Palestina. Nah, itu jauh kan, tapi tidak apa-apa kan contohnya sebagai kita tengok dari luarnya. Kalau di sekolah misalnya, kalau teman kita kesusahan misalnya menjenguk kawan kita yang sakit. Misalnya kita itu bersikap adil dan dalam bermain, contohnya jangan membuli kawan. Selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia ini mengajarkan kita untuk mencintai tanah air yang bersatu dalam keberagaman. Bagaimana lagi contoh penerapannya? Bahasa Nusun itu serta. Jadi contoh penerapan sila ketiga menghargai perbedaan, bergotong royong. Menghargai perbedaan itu contohnya salah satu di antara ibu-ibu kita ini si A, Ibu Ulang lain lagi pendapatnya. Ibu Meli berbeda juga pendapatnya, Ibu P, Ibu Mana sama Bapak Doni. Jadi kita itu di sekolah ini satu mufakat untuk menerapkan menghargai pendapat perbedaan. Jadi itu termasuk daripada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Adapun sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian dari penerapan sila keempat ini berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. Contohnya kita akan mengadakan perpisahan kelas 6. Kita itu harus berdiskusi antara guru, murid dengan orang tua murid. Itu merupakan suatu mufakat untuk bersama. Misalnya kita mengadakan lomba masak,
lomba membaca puisi, lomba membuat karya lukis, itu termasuk dari penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan populer. Kemudian kita masuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pula contoh penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tidak membeda-bedakan teman. Contohnya di tempat kita ini ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang super kaya, ada yang lebih daripada standar. Kalau super kaya itu macam mana, semuanya serba berlebihan. Kalau yang sederhana itu ya seperti saya, tidak punya apa-apa, cuma dikasih Tuhan itu kekayaan yang serba berlebihan, itu kasih mata, itu lengkap lah, itu yang serba istimewa dikasih sama Tuhan. Itu termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat Pancasila itu mengajarkan kita untuk mengenal nilai-nilai luhur dari negara Indonesia, juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk di sini saya kira Bapak-bapak Ibu sudah jelas dengan penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila yang akan menjadi pertemuan saya pada siang hari ini. Untuk itu, untuk memeriahkan biar kita tambah semangat dari tidur, nampaknya ini Bapak Guru olahraga ini lah ngantuk karena saya ini tidak ada hiburannya. Nah, untuk hiburannya Bella juga bersama, tidak usah berdiri dulu aja, nanti enjoy. Kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, dengan selesainya lagu untuk menghilangkan rasa kantuk kita sehari ini pada siang, belum terasa ya Bu? Kalau yang mau terasanya besok kita di pentas ya, kita nyanyi organnya, ada lagunya, artisnya kita lagu ya, artisnya cuma lagunya itu Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke, satu nusa satu bangsa. Goyang rumah tuh anak-anak lain, aduh, kicauannya ada juga. Jadi untuk menghilangkan stres kita tadi, untuk menghilangkan rasa kantuk, nampaknya stres, jangan stres Bu. Kalau stres ini kalau tadi sawer Bu. Oh sawer, bukan yang lain sawer. Alhamdulillah itu sudah ibu ini sudah ada kelebihannya dalam bentuk persatuan dan kesatuan. Jadi termasuk sila ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi ibu nyawernya bisa menambah income pendapatan yang bukan nyanyinya ya. Jadi saya kira untuk penjelasannya Beras cantik, belum. itu lewang Bu, lewang namun termasuk sila keempat Bu. Ya, contohnya itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Rewang itu bukan termasuk sila keempat Bu. Itu termasuk sila ketiga persatuan Indonesia. Itu rewang memang betul Bu. Itu misalnya kita antar jemput, besok kita nantar sekarang. Besok kita ngantar, nanti suatu ketika kita lagi jemputnya itu persatuan Indonesia membantu ya. Bisa Bu, Jemput yang sudah kita kasih ke tetangga, besok lagi ngasih ke kita, itu saling membantu itu namanya persatuan Indonesia. Nanam saham lah Bu, kalau kota kami namanya nanam. Oh iya, nanam saham betul sekali Bu. Investasi. Oh, jangan malah investasi bodong.
sekali lagi Bu, memang begitu. Bodoh. Bodoh. Pengalaman Bu ya. Pengalaman sekali. Saya sudah 25 tahun di sini Bu. Terus waktu pas giliran saya Enggak ada orang yang kasihan. Ibu jangan yang suruh santai Bu. itu maksudnya ibu yang nanti bahasa daerahnya. Jadi kita ikhlaskan yang seperti itu. Kalau tidak mendapat pahala di dunia, Ya kalau saya ikhlas Bu. kita mendapat pahala di akhirat. Itu yang dituju paling pertama sekali itu. Oh, namanya banyak sekali orang cenderung dulu. Oke, kita singkatkan lagi pelajaran kita. Saya akan menanyakan sedikit tentang soal kewarganegaraan Indonesia, pelajaran kepekaan kita. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan kepada Ibu Romana Justine, Pak. Namanya memang luar negeri, wajah-wajahnya juga luar negeri. Ramona Justine. Nama ada. Oke, cadar. Oh, ibu ini. Apa namanya Bu? Tapi bajunya kan namanya memang Ramona Justine. Mudah-mudahan perangai Arab, pintar, dari bahasa Arab malu. iya Arab malu. Nah, jadi untuk sila pertama dari Pancasila itu apa Bu Cantik? Pintar sekali, tidak salah. Inilah contoh-contoh guru yang kreatif, yang aduhai juga. Udah tadi saya sudah. Oke. Istri saya keluar. Jangan keluar. Untuk pertanyaan sila ketiga dari Pancasila, ayo Bu Cantik. Sila dari Pancasila yang ketiga. Bunyi persatuannya. Luar biasa ini. Keren. Untuk sila keempat ini saya minta dengan sangat hormat Ibu. Ibu yang S2. Fitria Febriani SPD MPD GL. Ibu Fitriani SPD MPD GL. Fitria Febriani SPD MPD GL. Kalau kepala sekolah Bu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan menjadi kepala sekolah kita yang termuda ya. Kalau saya ini sudah berkepala 5, jadi tidak mungkin kalau yang PW lagi bisa. Banyak kekurangan dari saya akan menanyakan tentang penerapan sila keempat. Apa itu Bu? Penerapannya Bu itu kalau kita berdiskusi untuk mendapatkan satu mufakat. Alhamdulillah memang luar sekali, luar biasa sekali. Sudah. Oh, tadi itu saya sampaikan ke Bu. Sebentar Bu. Ditunjuk ibu ini. Ibunya pintar. Sila keempat itu tadi. Jadi untuk sila yang kelima itu, sila kelima Bapak Guru olahraga belum kan dari tadi nggak ada Bapaknya lagi komunikasi dapat. dari situ. Apa lagi lah? Lagi dapat rezeki. Oh belum dapat rezeki. Ini kita kasih rezeki Bu Pak Guru olahraga Doni Alfajri SPD MPD. Guru olahraga nampaknya di Ini sini. kepala sekolah kita besok Bu. Nampaknya di sini memang guru-guru saya ini Ibu luar biasa sekali. Hampir rata-rata S2 kecuali saya yang dari UBA ini Bu yang kedua saya yang dari Universitas UBA belum S1. Semuanya S2. Es untung. Itu Ibu yang Kuadratul Ibu itu ada yang sekolah dua fakultas, dua ekonomi, kemudian jadi guru, fakultas ekonomi, fakultas keguruan. Itu namanya Ibu Ulang. 6 tahun kuliahnya itu. Masya Allah, pintarnya kan Bu. Aku bosan di rumah jadi belajar terus. Oh belajar terus. Enggak puas-puas Ibu. Ini lagi kuliah nih Bu. Habis S2-nya Bu. Alhamdulillah. Ada S3 juga ya Bu. Kalau S3 enggak usah lagi di SD Bu ya, minta ke
dosen kami. Iya, Mana iya. tahu anak-anak kita di sini mau sekolah di Umuba besok. Insya Allah doakan ya Bu ya. Akan saya doakan. Di sini saya minta jadi kalau guru-guru kita yang sini kan yang S2 sudah 3 orang. Jadi kalau masuk jenjang ke S3 bisa kita minta ke Umuba untuk menarik para guru-guru dari SD. Ya, besok ada lagi guru di SD kita. Jangan Bu, jangan. Jangan. Ini kosong. Susah nyari yang yang berkompeten namanya. Jadi anak-anak kita besok ada lagi guru ngajarnya kalau ditarik semuanya ke Umuba. Oke, terima kasih banyak-banyak ibu-ibu, bapak-bapak telah Masa tadi itu langsung Langsung dijawab. Sila kelima bapak itu belum berolahraga kan sambil dirangkum tadi. Mungkin saya ini terlupa maklum udah tua. Ya Mbak, silakan. Sila yang kelima Pak. tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah pintar sekali. S2. Iya, Kan kedua. Ini calonnya yang cowok apa yang cewek? Cowok. Pokoknya kuat semua. Kalau jawab Pancilanya baru penerapan belum dijawab lagi Bu. Udah ibu yang jawab. Nah, alhamdulillah saya kira cukuplah sekian karena kita bersama gurau dalam penerapan pelajaran nilai-nilai Pancasila tadi. Sebelum saya mengakhiri pelajaran saya hari ini, marilah kita berserah diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan hasil teaching pada hari ini kita sukses dari awal sampai akhirnya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.